Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan eh, mempresentasikan tentang tugas ekonomi rekayasa dan kelayakan proyek. Ada dua soal. Kita lanjut saja pada soal yang pertama, yaitu bunyi soalnya, sebidang tanah akan dibuat dua unit ruko dengan harga awal 850 juta rupiah. Investasi selama 3 tahun, di mana biaya operasional pada awal tahun sebesar 27 juta dan berkurang setiap tahun 27 juta. 2 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 21 juta. Biaya pembangunan 2 unit ruko sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara penjualan dilaksanakan laku 1 unit pada awal tahun kedua senilai 1,5 miliar dan pada awal tahun ketiga senilai 1,75 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah kita diperintahkan untuk menghitung IRR, kemudian NPV, EAV, dan MAR-nya sudah diketahui 12%. Kemudian untuk mengetahui dengan MAR tersebut, untuk mengetahui apakah investasi ruko itu layak atau tidak. Sebelumnya menghitung gambar lebih dahulu dengan diagram arus kas. Kemudian sudah terlihat di sini yang diketahui sama dengan yang saya sebutkan di soal tadi, dan yang ditanya adalah IRR, NPV, dan EAV. Bisa terlihat di gambar ini pada tahun pertama P1 dengan MAR 12%, kemudian di tahun pertama di 0 tahun 27 juta, kemudian di tahun pertama 25 juta, di tahun kedua 23 juta, kemudian di tahun ketiga 21 juta. Jadi berkurang setiap tahunnya sebanyak 2 juta dari awalnya 27 juta. Kemudian diketahui juga F 3,25 miliar. Nah, bisa dilihat perhitungannya seperti ini. Terlihat pada tabel di tahun pertama 1 tahun, 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian ini operasionalnya di sini terlihat di tahun minus 27,25, 23 dan 21. Nah, di sini terlihat IRR-nya adalah seperti ini. Ditotalkan semua, jadinya kami mendapatkan nilai hasil 16,38. IRR dinyatakan lebih besar dari MAR yang hanya sebesar 12%. Maka dikatakan layak. Kemudian ini sudah bisa juga dilihat pada tabel ini. Pada tahun pertama di jumlah arus kasnya pada tahun 0 tahunnya minus 877. Kemudian di tahun pertama minus 15,25, kemudian di tahun kedua 1477, di tahun ketiga 1729. Hasilnya bisa dilihat NPV-nya 16,95. Nah, ditemukan nilai dari sini. Kita temukan nilai EAV cost-nya minus 1,018,39. Kemudian E-benefit-nya 1,353. Terlihat rumusnya seperti ini. 1,353,13. Kemudian EAV-nya bisa terlihat di rumus juga. Hasil penjumlahannya dari kedua ini 334,74 rupiah. Maka ditarik kesimpulan nilai IRR lebih besar daripada nilai MAR, maka investasi dinyatakan layak. Kemudian nilai EAV lebih besar daripada 0, maka investasi pun dinyatakan layak. Begitu pula dengan poin ketiga, NPV lebih besar daripada 0, maka investasi dinyatakan layak. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu 2 truk akan dipilih, yang mana yang paling layak untuk diinvestasi. Truk pertama berharga 267 juta, truk kedua atau truk B adalah senilai 350 juta. Biaya perawatan tahun 1, 2, dan 3 sama, yaitu 12 juta. Bisa terlihat di sini di tabel.
Saya membacakan sekaligus bisa dilihat di sini. Kemudian untuk truk A dan sementara truk B sebesar untuk maaf ya, saat biaya perawatan tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga 12 juta per tahun untuk truk A. Di sebelah sini terlihat. Kemudian untuk truk B 10 juta. Ini truk B 10 juta. Kemudian truk A menghasilkan uang setiap tahun sebesar 120 juta. Seperti ini. Kemudian untuk truk B 145 juta ini. Kemudian nilai jual truk A sebesar 60 juta. Bisa dilihat sisanya. Kemudian truk B 120 juta. Pertanyaannya adalah IRR-nya berapa, NPV, EAV, dan diketahui MAR-nya sebesar 20% untuk kedua truk tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Diketahui F-nya 67 juta untuk truk A. Kemudian AB 127 juta untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Kemudian 260 juta di sini terlihat nilai awalnya untuk truk A. Jadi berdasarkan arus kasnya kita mendapatkan seperti ini hasil kumulatif. Ini kelihatan dari rumusnya ya, seperti ini. Dijumlah dari sini. Kemudian setelah dilakukan rumus yang sama sampai pada tahun ketiga, diperoleh nilai IRR terlihat pada tabel di atas, pada row di atas ya, rumusnya IRR sama dengan 20,51%, NPV-nya 2,2% diperoleh dengan rumus seperti ini. Kemudian EAV-nya juga 1,5%. Nilai didapatkan pada truk A sama pula dengan cara mencari IRR, NPV, dan EAV pada truk B. Dari hasil data tersebut didapatkan maka nilai IRR lebih besar daripada nilai MAR, maka investasi layak. Kemudian nilai NPV lebih besar daripada nilai 0, maka investasi pula layak. Dan nilai NPV lebih besar daripada 0, maka investasi juga dinyatakan layak. Nilai NPV di sini bisa dilihat pada truk B sebesar 3,82 lebih besar daripada truk A yang sebesar 2,22. Berdasarkan hasil perhitungan truk B lebih tepat untuk diinvestasi dalam waktu 3 tahun dibandingkan truk A. Nilai NPV truk B lebih kecil daripada nilai truk A, walaupun truk A memiliki nilai operasional dan perawatan yang lebih dan truk B lebih mahal walaupun lebih mahal pada nilai awalnya. Kemudian untuk poin kelima, berdasarkan nilai AV truk B, di sini nilai AV 1,81 juta rupiah lebih besar daripada 1,05 pada truk A, maka dinyatakan truk B lebih tepat untuk diinvestasi dalam kurun waktu 3 tahun dibandingkan truk A. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.